dengar saja, lakukan hal ini. Ya. Idza sami'tum bihi bi'radin, ya. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Ya. Kata Rasulullah apa? Fala tadkhulu alaih. Kalian jangan masuk daerah tersebut yang kena wabah. Enggak boleh masuk. Ya. Wa idza waqa'a bihi wa antum fihi fala takhruju minhu firaran min. Jikalau kalian berada di daerah tersebut, di daerah kena wabah, katakan zona hitam, maka kalian jangan kabur. Kalau ada zona hitam, kita dengar misalkan katakan daerah Jaksel, satu daerah Jaksel kena zona hitam, maka yang di luar nggak boleh masuk, dan yang di dalam nggak boleh keluar. Dan ini sini disebutkan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali menyampaikan yaitu asas apa? Asas hifdzus sihah, asas kesehatan dengan cara preventif. Ini termasuk preventif, ya. Termasuk Nabi melakukan tibbul waqa'i, preventif. Dan Nabi sekaligus mengajarkan isolasi. Nabi SAW yang mengajarkan lockdown. Nabi yang mengajarkan isolasi. Jadi bukan hanya dokter modern, Nabi sudah mengajarkan. Ini termasuk dari wahyu. Kita kemarin seandainya sampai sekarang lockdown, kita sudah gelisah kita. Ya. Nabi SAW pernah di lockdown di kota Madinah 3 tahun, sabar. Lah kita kemarin baru berapa bulan sudah rasanya kayak cacing kelihatan kepanasan nih. Gak sabar pengen keluar. Saya pribadi juga demikian merasakan. Sampai akhirnya diperlakukan new normal, ya, melihat kondisi. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, setelah hadis yang kita lalu ini, hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim. Tatkala itu Bani Thaqif, ada di antara mereka ada yang kena lepra. Dan ada sahabat disebutkan dalam riwayat yang lainnya namanya Syarid bin Suwaid. Dia adalah seorang lelaki dari Bani Thaqif, ingin datang kepada Nabi langsung, ingin mengikrarkan syahadatnya dia, ingin berbaiat di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi tahu kalau dia ini berasal dari daerah yang di situ ada orang kena wabah lepra. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada Syarid bin Suwaid, irji' faqad baya'nak. Pulang kamu, sesungguhnya baiat kamu sudah kami terima. Bisa jadi, saya katakan bisa jadi, gak menutup kemungkinan Nabi jaga jarak. Bisa jadi Nabi gak mau bersentuhan, memerintah sahabat ini untuk pulang. Baiatnya sudah diterima, sah. Masya Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, la yuridanna mumridun an musahhin. Janganlah orang yang sehat dicampur dengan orang yang sakit. Ini menunjukkan apa? Di sana ada hadis. Hadis Nabi SAW, la adwa wala tiarah. Gak ada penyakit menular kata Nabi. Lah di sini ada hadis yang lainnya. Jangan dicampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Nampak dohirnya hadis ini bertentangan. Ya, sekali-kali nggak ada ceritanya dalil antara dalil itu bertentangan, nggak ada. Kalau ada orang mengatakan dalil itu bertentangan, sebenarnya otak kita lah yang pendek untuk memahami hadis tersebut, dalil tersebut.
dikumpulkan oleh para ulama, maksudnya la adwa wala tiara, sedangkan gak ada penyakit menular, tetapi kenyataannya ada penyakit menular. Maksudnya apa? Gak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Dan oleh karena itu Nabi mengajarkan sebab orang yang sakit, yang sudah PDP, jangan dicampur sama orang yang sehat. Makanya katanya para dokter, ya, katanya ahli medis yang mereka mendalami bidang COVID ini, orang yang sudah PDP jangan keluar rumah minimalnya sekitar 14 hari. Betul-betul isolasi diri di rumah. Kenapa? Karena sudah mereka bahas, ahlinya yang tahu. Ahlinya yang tahu. Naam. Tapi ingat, subhanallah, ini betul-betul perang urat saraf, menguji kaum muslimin. Yang berat itu bukan COVID-nya. Yang berat itu adalah hukuman dari masyarakat. Kalau ada COVID, subhanallah. Dulu viral, seorang perawat paramedis meninggal dunia, mau dimakamkan di satu daerah, ditolak. Ini subhanallah, ya. Ini betul-betul orang satu kampung itu takut mati. Satu kampung nggak tahu ajaran Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan? Ya, sudah dibantu sama tim medis meninggal, ditolak. Subhanallah. Ketika sakit dikucilkan, ketika wafat dikucilkan. Nah, sudah nggak usah, kalau kena COVID nggak usah pergi ke rumah sakit. Akhirnya para tim medis ngambek akhirnya. Ya. Nah, demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ya. Ini bimbingan. Kalau ada orang kena COVID, Anda nggak perlu terlalu takut. Ambil sebab yang di tengah-tengah. Ya, nggak usah berlebihan, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Orang yang COVID, akhirnya apa? Tetangganya kena COVID. Akhirnya dia ngungsi pulang kampung jauh-jauh. Ya, bukan demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Bukan demikian. Ambil sebab. Ya, ambil sebab. Orang yang kena COVID, bantu nafkah dia sudah nggak kerja, kasih dia nafkah. Ya, kasih dia sembako, kasih dia apa? Yang paling penting apa? Support, itu penting. Ya, bukan tambah dikucilkan. Itu terapi shock dari apa? Tetangga-tetangga. Untuk siapa? Sudah kena COVID, bagi dia apa? Sudah jatuh, ya, ketimpa gunung lagi. Nah, disiksa betul sama tetangganya. Hati-hati, subhanallah. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam ketakwaan, bantu saudara kita. Support dia. Ya, Covid belum tentu mati. Dengan Covid belum tentu menular kepada kita. Tapi kita juga ambil sebab. Nah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Riwayat Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tudimu an-nadhara ilal majdumin. Janganlah kalian terus menerus melihat orang yang kena wabah. Waktu itu wabah lepra. Wabah lepra dijuluki maradul asad, penyakit singa. Kenapa demikian? Karena wajahnya seperti singa, bengkak. Kulitnya menjadi hitam kehijauan. Kemudian ujung ekstremitasnya jatuh satu demi satu, sarafnya kemakan, kakinya, tangannya. Kalau seandainya COVID ini seperti lepra, niscaya kita nggak ada keluar rumah. Ya, saking menakutkannya. Ya, COVID nggak kelihatan, ya, nggak nampak dengan kasat mata kita. Dan ajaran Nabi SAW, jangan kalian sering melihat orang yang kena wabah. Makanya kalau ada orang kena wabah, jangan difoto, jangan di-share. Kalau ada berita buruk, jangan difoto, jangan di-share. Kasih kabar gembira. Punya grup keluarga, punya grup komunitas kajian, punya grup tetangga. Jangan sering share berita COVID. Anda hanya berperan menurunkan iman dan imun.
Nabi sudah bersabda, basyiru wa la tunafiru, taisiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Kasih kabar gembira, jangan bikin mereka kabur. Permudahlah urusan, jangan dipersusah. Kasih kabar gembira kepada kaum muslimin, jangan dikasih kabar gembira Covid. Kasih kabar gembira, saudara-saudaraku dapat, Masya Allah, dapat bantuan dana sekian. Enak kan? Dapat bantuan sembako, bukan share, ini ada kena Covid. Di kota kita sudah 80%. Wah, berita buruk semua. Ya. Tegakkan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. SMS japri kepada orang tersebut, Pak permisi, saya sebagai admin grup, saya harap Anda jangan sebarkan berita buruk, Pak. Anda sudah berperan kepada saudara kita untuk menurunkan imun saudara kita segrup. Sampaikan itu amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, apa sih faedahnya Anda sebar berita buruk Covid? Ya, Anda dapat gaji? Enggak. Anda dapat pahala dari Allah? Enggak. Dapat dosa bahkan kalau menurunkan iman dan imun saudara kita. Hati-hati. Nah, ini bimbingan dari Nabi SAW. Yang berikutnya hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi ada perawi yang perawinya dhaif, lemah, sehingga hadis ini tidak bisa menjadi dalil, tapi maknanya benar. Apa bunyinya? Kallim wa bainaka wa bainal majdhum qidu rumhin arumhain. Ya. Kalau kalian mau bicara dengan orang yang kena wabah, hendaknya kalian jaga jarak sekitar 1 busur panah atau 2 busur panah. Berarti jaga jarak sekitar 1 meter sampai 2 meter. Ya, kalau ada orang sudah kena Covid, kita jaga jarak. Sudah positif. Ya, alhamdulillah ada masker, lebih aman lagi. Ada masker lebih aman lagi. Ya, hati-hati sekarang subhanallah, kadang orang ketakutan sekali sampai keluar hukum kalau ada orang pakai masker scuba kena denda, ditangkap. Ya. Nah, kadang berlebihan juga peraturan. Cukup kita jaga jarak, Masya Allah, masker, Masya Allah. Tapi kadang ada orang nekat, sehingga pemerintah sampai tegas, lebih hati-hati pakai masker yang 2 lapis. Gak ada salahnya juga. Itu kebaikan dari pemerintah. Nah, gak pakai masker, denda 50.000 sampai 250.000. Ya, kajian di musim wabah lebih dari jam 8 kena denda 10 juta. Hati-hati nanti. Di Jawa Barat denda 10 juta. Nah, kita selesaikan sebelum jam 8. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita lihat di mana sih wabah penyebaran Covid? Kalau kita mau lihat, kita upgrade berita, kita update berita kita. Ilmu kita tambah terus. Ikuti dari mana alur penyebaran. Rata-rata yang kena Covid siapa sih? Siapa Pak yang kena Covid, Pak? Hah? Para pegawai. Ya. Orang-orang kantoran. Kenapa demikian? Dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore ngantor, AC-nya Masya Allah, satu kantor AC-nya banyak, dingin. Ya. Dingin. Sehingga apa? Walaupun pakai masker namanya AC. AC jangankan masker. Kata dokter Arab, tulang kita saja bisa cepat keropos kalau sering terpapar AC. Kenapa? Freonnya masuk sampai tulang-tulang. Apalagi hanya masker. Mau 2 lapis, mau lapis baja, bisa ketembus sela-selanya. Kenapa? Karena dingin. Makanya gak boleh ngerokok di bawah AC. Kenapa? Cepat sekali masuk ke paru-paru dan dorongannya sangat kuat. Demikian virus. Makanya orang yang kena virus rata-rata orang kantoran. Ya, orang kantoran. Yang di PSBB sampai orang kampung kena efeknya. Padahal para petani di bawah terik matahari sehat-sehat. Ya. Kenapa demikian? Disebutkan Ibnu Qayyim, virus itu sangat mudah menyebar ketika musim dingin. Fibar dishta. Ketika musim dingin. Makanya orang kena virus yang kena, kenapa di WFH
PSBB sebenarnya mereka orang kantoran yang banyak. Naik KRL ada AC-nya. Ya. Masuk kendaraan ngidupin AC lagi. Turun kantor AC lagi. Pulang ke rumah walaupun ganti baju AC lagi. Ya. Terus jarang olahraga. WFH makannya banyak. Efek lockdown anak tambah terus. Ya. Efek lockdown berat badan naik 10 kilo, 15 kilo. Nah, ini justru tambah penyakit. Katanya apa tadi? Ahli virus. Dr. Mahmud Yunus. Ya. Ketika lockdown, ketika WFH, kenapa di rumah justru mereka kena virus? Karena mereka nggak ambil sebab. Badan tambah melar, tambah gemuk, nggak pernah olahraga. Alasannya di luar banyak virus. Olahraga goes, pakai masker. Ini keliru. Ya. Pernah kita dapati teman kita goes, pakai masker, naik tanjakan terjal. Ya, sepedanya Masya Allah Brompton. Ya, tanggung-tanggung. Sepedanya harga 45 sampai 75 juta. Pakai masker. Ya, naik tanjakan, langsung bibirnya pucat. Kenapa? Karbonnya keluar, isep lagi, keluar, isep lagi, keluar, isep lagi. Nah, demikian rahimani wa rahmakumullah. Ya, kita ambil sebab-sebab yang kira-kira apa? Sudah dijelaskan sebab itu masuk akal secara ilmu medis atau secara syar'i. Secara medis dan secara syar'i. Ya, menolak bala Covid, tangannya diikat akar pohon kelor. Katanya menolak Covid. Ini enggak masuk akal, wala sebab syar'i, wala sebab kauni. Dalil enggak ada menyebutkan akar daun kelor menolak Covid. Para dokter gak menyebutkan akar daun kelor menolak Covid. Bisa-bisa terjatuh dalam kesyirikan, menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i wala kauni. Nah, kemudian rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dia. Daerah dingin, kemudian makannya banyak, gak pernah olahraga. Kita kadang tubuh kita perlu terpapar panas, olahraga. Makanan yang kita makan input perlu dijadikan output. Kenapa? Kalau input terlalu banyak, numpuk di dalam perut, subhanallah. Al-Hafidh Ibnu Hajar sudah membahas. Berapa menit lagi? Hah? Baik, terakhir aja insyaallah. Ini terakhir, pembahasan penting dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Orang yang inputnya terlalu banyak, apalagi makannya sering kombinasi panas ketemu panas. Panas ketemu panas, gak haram, gak makruh. Halal. Tapi kalau terlalu sering bisa menimbulkan penyakit. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, insibabi al-madah, ya, al-abkharah. Saking menumpuknya makanan di perut, apalagi panas ketemu panas, akan menimbulkan uap, kelembapan di perut akan naik ke lambung. Kemudian jika naik ke paru-paru, kelembapan ini akan menimbulkan penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan. Kalau naik ke tenggorokan, akan menimbulkan penyakit tenggorokan. Kalau naik ke hidung, akan menimbulkan sering influenza. Makanya di musim wabah, Covid, virus, bakteri, jamur, mereka punya hak asasi virus, hak asasi bakteri untuk terbang di udara. Dan mereka punya hak di mana mereka akan mencari media. Ketika hidung lembab, maka virus akan menempel di hidung. Ketika tenggorokan lembab, paru-paru lembab, mereka akan masuk ke paru-paru. Makanya pola makan kita yang salah, karena perut yang lembab akan mengundang virus nempel ke hidung kita. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau naik ke mata akan menimbulkan ramat konjungtivitis, penyakit mata. Kalau naik ke kepala akan menimbulkan pusing, termasuk migrain dan vertigo, karena kelembapan dalam perut kita. Subhanallah, sudah dijelaskan. Makanya pola makan juga sangat punya pengaruh, andil penting sekali. Insya Allah sampai di sini. Selanjutnya tanya jawab. Tafadhal barakallahu fikum. Bismillah.
Bismillah. Masalah vaksin terkait dengan keputusan pemerintah. Ada wacana akan diwajibkan. Satu vaksinnya 400.000 dan akan diwajibkan. Nasallallahu afiyah, semoga Allah mudahkan kita dan semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah sebaik-baik hidayah kepada pemerintah kita. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti kita katakan, Covid ini sebenarnya seperti flu. Sebenarnya sangat potensi kepada siapa? Kepada orang yang memang sudah potensi penyakit. Seperti PPOK, seperti kencing manis. Kenapa? Kencing manis sudah lembab, tubuh dia lembab. Nanti paru-paru ikut lembab, hidung ikut lembab. Seperti kita katakan perucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia akan jadi media. Nah, dan sebenarnya banyak orang yang sudah sembuh dari Covid tanpa harus vaksin. Tanpa harus vaksin. Dengan berbagai macam cara. Sebagaimana telah kami baca literatur dalam salah satu kitab, bahwasannya kedokteran di Arab Saudi ketika menangani Covid, mereka dokter, bukan hanya herbalis, dokter. Mereka menangani kasus Corona 2002 SARS hanya dengan 3 jenis herbal. Di antaranya dengan menggunakan kulit jeruk sunkist. 1 sendok diseduh dengan air panas. Di antaranya dengan menggunakan al-habbatu sauda, jinten hitam, karena dia juga sebagai antivirus. Di antaranya juga menggunakan bunga kamomil. Di negeri Indonesia, negeri kita nggak ada, rata-rata diimpor dari Arab. Bunga kamomil diseduh 1 sendok dengan air panas. Adapun di zamannya Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab Hilya Talabul Ilm, ya, disebutkan dalam kitab Al-Hilyah, juga disebutkan dalam Adab Syafi'i, disebutkan Imam Syafi'i mengatakan, "Ma ra'aitu anfa'a lil waba minal banafsaji yudhan wa yushrab." Kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat sesuatu yang lebih manfaat di musim wabah selain dari bunga banafsaji atau violet flower, atau dikenal dengan zaman kita za'faran atau saffron. Ya, diminum bunganya, ya, rendaman bunganya dan dioleskan atau dijadikan minyak, dioleskan di kulitnya. Ya, dioleskan di kulit untuk apa? Untuk menghilangkan kelembapan pada kulit. Ya, kemudian diserap di pori-pori dan diserap ke saraf-saraf. Diminum untuk mengobati dari dalam. Saffron sangat mahal. Di zaman Imam Syafi'i banyak. Kenapa Imam Syafi'i pakai saffron? Karena banyak. Menaikkan imun, menguatkan paru-paru. Banyak sekali fungsinya saffron. Ya. Juga saffron untuk mengatasi stres. Banyak sekali manfaatnya. Tapi di negeri kita sangat mahal. 1 gramnya 100.000 rupiah. Ya. Kalau seandainya kita butuh 19 gram untuk pengobatan, berarti tinggal ngitung 19 kali 100, sekali minum 1.900.000. Mahal kan? Ya. Adapun di Wuhan kemarin mereka menggunakan jahe, menggunakan daun sirih, menggunakan kayu manis. Yang ini semua plus madu. Yang ini semua untuk apa? Menguatkan paru-paru, menguatkan fungsi paru-paru. Dan sekali lagi, jangan diklaim saya menyebutkan resep manjur corona. Jangan, ditangkap nanti sama pihak POM. Itu sebagian yang mereka apa? Yang mereka lakukan, ambil sebab. Nah, mereka lakukan untuk mengambil sebab. Intinya apa? Sebenarnya itu kasus apa? Kalau nggak ada penyakit bawaan, nggak ada diabetes, PPOK dan lain sebagainya, sangat mudah untuk ditangani. Ya, disebutkan dengan minum kulit jeruk sunkist, habatus sauda, kamomil, para dokter menyebutkan orang yang terpapar corona baru 8 jam mengkonsumsi apa yang kita sebutkan tadi, 95-100% terbebas dari corona setelah mereka teliti.
melalui penelitian. Makanya Corona 2002 waktu itu nggak nyebar. Kenapa? Karena nggak ada WA. Karena cepat ditangani. Nah, sekarang nyebar, ribuan orang. Nah, orang yang nggak kena Corona sampai dipaksa kena Corona. Nasallallahu afiyah. Nah, demikian. Ya, dengan satu huruf saja kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau ada orang mengatakan kesembuhan dari Allah dan dokter fulan, kesembuhan dari Allah dan habatus sauda, kesembuhan dari Allah dan vaksin, ini sudah terjatuh dalam kesyirikan. Ya, termasuk menjadikan apa? Ittakhadha min dunillahi andada. Kalimat apa? Menjadikan kepada selain Allah itu tandingan. Min dunillah, selain Allah itu apa? Selain Allah ada 3 tingkatan yang dijadikan dalam keyakinan. Selain Allah, dia jadikan tandingan itu lebih tinggi daripada Allah. Selain Allah, dia jadikan antara Allah dengan tandingannya sejajar. Selain Allah, Allah jadikan Allah dan selainnya di bawahnya Allah. Semuanya syirik, semuanya min dunillah. Kalimat dan, dengan dan saja itu menunjukkan keyakinan kita. Jika kita meyakini dengan kalimat dan ini Allah dan tandingannya sama, terjatuh dalam kesyirikan. Hati-hati. Ini termasuk syirik lafzi. Syirik dalam perkara pelafatan. Hukumnya apa? Syirik kecil. Seperti sumpah kepada selain Allah, syirik kecil. Syirik dalam perkara lafaz. Ya. Kemudian kalau menjadikan kalimat summa, ya, summa, saya sembuh karena Allah, kemudian karena kamu. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa, akan tetapi yang paling sempurna cukup mengatakan saya sembuh karena Allah semata. Ini paling sempurna. Ini pembahasan dalam perkara tauhid. Antum perlu catat. Ya. Makanya apa? Kita belajar ke ulama, sebenarnya apa? Kita belajar ilmu instan. Ulama membaca dari kitab-kitab, kita hanya menerima khulasahnya, rangkumannya saja. Kami belajar kepada ulama, ulama ini, ulama itu, kitab ini, kitab itu. Antum tinggal apa? Tinggal mengkonsumsi instan, nggak perlu belajar kitab, nggak perlu nyari, nggak perlu pergi ke luar negeri. Makanya apa? Sering-sering bermajelis dengan asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, asatidah sunnah. Cari ustadz yang ahli tauhid, ustadz yang akidahnya lurus. Hati-hati, jangan sembarang cari ustadz. Kalau antum cari Magicom, sebut merek jangan. Kalau antum cari penanak nasi, tolong dihapus dari rekaman. Ya, sabakul kalam. Kalau antum cari penanak nasi, salah, mereknya merek yang KW, ya, nasinya kalau dicolok paling nasinya yang gosong. Tapi kalau kita salah pilih ustadz, bisa-bisa kitanya ikut gosong. Ya. Makanya hati-hati pilih-pilih ustadz. Ya, ustadz yang lurus, yang benar akidahnya, tauhidnya, manhajnya. Ya. Nah, itu rahman wa rahimakumullah. Insyaallah itu cukup. Satu lagi terakhir insyaallah. Berkaitan dengan tadi ada perkataan ahli virus tadi. Nah, ahli virus ini mengatakan bahwa tidak ada virus corona ini yang menempel di dinding sana, di udara ataupun di mana-mana. Nah. Namun kita dapati bahwa pemerintah kita mengatakan yang sebaliknya dengan itu. Nah. Bagaimana itu kita menyikapi itu? Bahwa pemerintah mengatakan hati-hati kalian kalau keluar rumah, bahwa pegangan tangan kalian itu bisa menyebarkan virus-virus corona yang lain. Nah. Bagaimana kita menyikapi antara ahli virus dengan pemerintah ini? Sebenarnya bukan pemerintah, fikum barok. Sebenarnya bukan pemerintah. Pemerintah sendiri juga khilaf di antara mereka. Khilaf di antara ahli virus. Ada yang bilang gini, bilang gitu. Namanya perkara dunia banyak yang khilaf. Ya. Belum jelas. Ya. Belum jelas. Maka kita katakan apa? Wallahu a'lam. Yang mengatakan ada virus di kaca, di dinding, enggak usah ngotot. Ya, memegang pendapatnya. Yang bilang apa? Enggak ada nempel di dinding di kaca. Ya, biasa aja di udara itu pun enggak semuanya nular katanya. Maka jangan saling ngotot. Enggak perlu ngotot, ya. Enggak perlu ngotot berdada lebar, alhasil ambil sebab,
Ya, kalau mau sebelum melakukan aktivitas pegang bayinya tetap cuci tangan, nggak harus selalu pakai hand sanitizer, nggak harus, cuci tangan saja. Nah, terus kemudian ambil sebab sebelum datang kepada keluarganya, dia dari safar, dia mandi dulu. Itu sebab-sebab yang kauni, sebab yang dokter sudah membahas, ya, sudah dibahas oleh mereka. Nah, kemudian ngambil sebab-sebab yang kita nggak perlu ekstrem kanan, nggak perlu ekstrem kiri. Sebab syar'i disebutkan atau sebab kauni, para dokter sudah menentukan bahwasanya langkahnya ini dan itu. Tapi jangan terlalu ekstrem. Barakallahu fiik. Nah, sampai ada orang yang subhanallah sampai paranoid. Ya, melihat tetangganya sering pergi ke pasar, ini tetanggaku pasti kena Covid nih. Semuanya dituduh Covid. Ya, ada seseorang dulu dia kuliah ahli laborat, melihat virus, bakteri yang nempel di ini, nempel di itu. Akhirnya dia nggak mau makan, nggak mau minum. Khawatir semua makanan minum ada bakteri. Kenapa? Paranoid, berlebihan. Ya, berlebihan. Ya, zaman sekarang, ya, orang bersin lebih ditakuti daripada orang kentut. Wallah demikian. Pernah kita di salah satu minuman di pinggir jalan. Ini anak minta beli minuman, belikan minum. Ayo minum. Ya. Beli minum yang lagi viral tanpa sebut nama. Masuk, semua pada pakai masker. Saya sudah pakai masker. Kemudian bersin. Qadarullah bersihnya nggak bisa ditahan. Harus ada suara hacing gitu ya. Akhirnya satu ruangan lihat semua. Sampai anak bilang, "Abi ini malu-maluin aja." Nah, kalau kentut baru malu. Zaman sekarang bersin baru dikata malu-maluin. Padahal Nabi Adam alaihissalam ketika roh dimasukkan ke dalam tubuhnya, Nabi Adam mengalami pertama bersin. Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang bersin, kemudian dia baca alhamdulillah, sunnahnya Tashmid, yarhamukallah. Nggak ada orang kentut dibilang yarhamukallah. Ya. Nah, subhanallah, rahimahullah, zaman sudah mulai terbalik. Ya, orang ketakutan berlebihan. Insya Allah cukup sampai di sini. Khawatir ada denda 10 juta jam 8 sekarang, maka kita tegakkan salat Isya. Jika ada salahnya harap dimaklumi. Jika ada keteledoran dari lisan saya, ucapan saya yang menyindir antum atau antum merasa tersindir atau salah, harap dimaklumi. Tidak bermaksud apapun. Jika ada kesalahan dalil dan lain sebagainya, harap dimaklumi. Namanya juga manusia. Ya. Sebagaimana disebutkan para ulama, sepinter-pinter apapun, saya bukan termasuk orang yang terpinter. Sepinter-pinter apapun para ulama, sepinter-pinter apapun ustadz, pasti ada salahnya. Untuk apa? Hikmahnya biar gak bisa menyamai para nabi. Biar gak bisa menyamai para nabi. Maka dari itu jangan cari-cari kesalahan para dai. Ya, semua mereka pasti punya kesalahan. Jika ada benarnya dari Allah semata. Itu saja, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk kaum muslimin. Sampaikan, sebarkan dakwah ini. Biar apa? Saudara kita nggak terlalu ekstrem kanan, nggak terlalu ekstrem kiri. Sampaikan, ya, ilmu itu disampaikan. Ya, kewajiban antum untuk menyampaikan. Ya, untuk menyampaikan sebagaimana sabda Nabi SAW, "Naddarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha." Allah akan berikan wajah seseorang itu bahjah. Wajahnya terang, wajahnya bersinar. Bagi siapa? Mereka yang mendengarkan hadisku, kata Rasulullah, kemudian mereka mencatatnya, kemudian mereka menyebarkannya. Nadarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha. Maka sampaikan, ya, sehingga biar Allah mencerahkan wajah kita, ya, wajah keimanan, ya, wajah kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.